Berita terbaru hari ini. Kasihan banget bayi Putri Chandrawati dijadikan tumbal untuk memuluskan rencana jahat emak bapaknya. Dosen sekaligus YouTuber Anjas Asmara di Thailand mengomentari keistimewaan yang diberikan kepada istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Putri tak ditahan sebagaimana 4 tersangka lainnya karena alasan kemanusiaan. Putri disebut masih mengasuh balitanya yang baru berusia 1,5 tahun. Anjas Asmara menilai alasan kemanusiaan untuk tidak menahan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan hanya akal-akalan Putri dan Ferdy Sambo. Mereka memanfaatkan balita mereka untuk memanipulasi hukum. Ia mengatakan penangguhan penahanan tersebut menunjukkan betapa kuatnya istri Ferdy Sambo itu berlawanan dengan citra yang dibangun di hadapan media bahwa ia adalah perempuan lemah dan tidak berdaya. Dia ternyata juga bukan orang biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya seorang Ferdy Sambo, tuturnya. Balita Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini beberapa kali telah disorot publik setelah bayi tersebut dijadikan alasan untuk tidak menahan Putri. Wartawan senior Agi Beta melalui kanal YouTube Off the Record FNN menyebutkan dirinya sangsi kalau bayi yang dijadikan tameng oleh Putri Chandrawati itu bukan anak biologisnya. Dia menduga anak tersebut adalah anak angkat. Hal ini diperkuat dengan berbagai informasi yang ia dapat, bahwa selama 2 tahun belakangan ini, Putri Chandrawati tak pernah mengandung atau hamil. Setelah dilihat dari akun di Propam yang selalu menampilkan foto Ferdy Sambo dan istri, meski sekarang akun tersebut sudah take down, tak ada sejarah selama dia mendampingi Ferdy Sambo sebagai ibu dari Kadif Propam ini hamil, ujar Agi Beta. Dugaan bayi 1,5 tahun itu adalah anak angkat Putri Chandrawati, kata Agi. Juga diperkuat dengan cerita bibi Brigadir J, Roslin Emika, di mana Roslin sempat menceritakan bahwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sempat mencari balita dari keluarga Brigadir J untuk diadopsi. Namun, niatan itu tak kesampaian sebab saat itu keluarga Brigadir J memang tidak memiliki bayi. Kalau anak adopsi, masihkah pantas anak ini dijadikan tameng agar ibu Putri tidak ditahan? Tanya Agi Beta. Agi juga mengatakan, apabila ditelusuri kejadian di Magelang, Putri Chandrawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu. Padahal untuk bayi umur 1,5 tahun jelas masih menyusui. Kalau dia masih menyusui, meninggalkan anak selama 1 minggu itu rasanya sakit sekali. Meski menyusui pun, tetapi tak berada dekat dengan bayi yang disusui pasti akan berdampak pada psikologisnya, tambahnya. Ia pun mengherankan meninggalkan anaknya selama 1 pekan hanya untuk mengantar anaknya yang lain. Saat anaknya sudah sekolah, dia lebih banyak berlibur, apalagi ditambah dengan merayakan ulang tahun perkawinannya. Penyidik pasti tahu fakta ini. Kini masih gelap apakah anak ini masih diasuh oleh Bu Putri, ujarnya lagi. Apalagi asumsi bahwa Ibu Putri masih menyusui, protes Agi Beta. Diberitakan sebelumnya soal isu pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati hingga istri Ferdy Sambo itu kekeh menjadi korban pemerkosaan dari korban penembakan suaminya tersebut, terus menuai atensi masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran hingga kini masih belum menemui titik terangnya. Apalagi dikatakan jika isu pelecehan seksual tersebut menjadi penyebab mengapa Brigadir J dieksekusi oleh Ferdy Sambo. Namun, di tengah keruwetan soal isu pelecehan seksual, mengutip dari pemberitaan Polis.id yang memberitahukan
jika ada seorang dosen sekaligus YouTuber, Anjas Asmara di Thailand, yang ikuti menyoroti kasus ini. Selaras dengan pihak Brigadir J, Anjas Asmara dalam pernyataannya mengungkapkan jika pelecehan seksual tersebut sudah direkayasa dan yang menghebohkannya. Anjas menuduh jika yang melakukan pelecehan seksual itu bukan Brigadir J, melainkan Putri Chandrawatinya sendiri. Usut punya usut, pernyataannya Anjas itu setelah dirinya mengaku membaca berita acara pemeriksaan atau BAP milik Susi yang diduga bocor. Perlu diketahui Susi merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang juga di lokasi. Meski demikian, Anjas tak secara gamblang menceritakan apa yang ada di dalam BAP tersebut. Meski begitu, Anjas menjelaskan jika poinnya tersebut isi dari BAP itu membantah pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menuduh Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dibandingkan aku harus percaya dengan rekomendasi dari kedua lembaga tersebut, aku lebih cenderung percaya jika yang melakukan pelecehan tersebut adalah Putri Chandrawati ke Brigadir Yosua, kata Anjas. Anjas pun menuturkan jika sangat logis untuk istri Ferdy Sambo melakukan pelecehan seksual terhadap Brigadir J. Dirinya menyeret soal teori relasi, yang mana seorang dengan kekuasaan tinggi bisa saja melakukan pelecehan seksual kepada sosok yang lemah. Anjas pun memberikan opini jika Brigadir J tak mungkin melakukan pemerkosaan terhadap istri atasannya sendiri. Dia nggak mungkin dong akan melakukan hal-hal melecehkan atasannya, bahkan sampai memperkosa. Bahkan, aku lihat di keterangan-keterangan media ada beberapa deskripsi yang katanya Brigadir Yosua menjilat Putri Chandrawati, kata Anjas. Menurut Anjas, tuduhan pelecehan seksual itu mencederai logika berpikir dirinya, bahkan menyentol Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang bermain aman dalam kasus ini. Anjas pun menegaskan jika kasus ini tak bisa ditangani hanya dengan keterangan para saksi, apalagi saat ini istri Ferdy Sambo sudah jadi tersangka. Bahkan, Anjas pun merasa jika apa yang dilakukan pihak Putri Chandrawati dalam isu pelecehan seksual itu semata-mata sedang menyusun strategi biar terbebas jerat hukum maksimal penembakan Brigadir J. Itu kok nggak masuk akal sama sekali, karena di rumah Magelang itu ada Kuat Ma'ruf, ada Susi, ada Bribka RR, ada juga Baradae. Dan kalau dia melakukan itu, sudah pasti akan ketahuan. Hanya masalah waktu saja tuntasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?